Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubinal mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Hayya nasma'u wa nafhamu qaulallahi ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani. Sadaqallahul azim. Maka sesungguhnya aku, kata Allah, sangat dekat dengan hamba-Ku, dan aku akan menerima atau mengabulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maha benar Allah yang maha agung. Angku-angku, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh Masjid Al-Falah yang ambo muliakan, serta saudara-saudaraku yang terhormat. Selalu kita maturkan puji dan syukur nan sebanyak-banyaknya kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai saat kini masih taraso diawak banyaknya nikmat dan karunia Allah dalam hidup awak. Kadang-kadang basuwo diawak dalam hidup, orang lain masih juaya mato meminta ke Allah dengan wajah yang sabar, dengan menguraikan air mata. Sampai sekarang secara zahir dia lihat alun nampak julai hasil dari doanya itu menurut dia, padahal kita sudah payah memakainya. Sering bertemu seperti itu dalam hidup kita. Orang lain masih jaya matu meminta ke Allah, awaklah panik memakainya. Pertanyaannya, kurang apa lagi Allah untuk hidup awak? Atau sabananya awak tu bana yang kurang mensyukuri nikmat?
Sehingga berapapun dapat nikmat itu masih merasa belum cukup. Ternyata bukan nikmat yang tidak banyak, tapi syukur yang telah berkurang. Selanjutnya salawat beriringan salam. Allahumma salli ala Muhammad. Selalu pula awak berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala kiranya dilimpahkan untuk Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan seringnya awak bersalawat ke Nabi di waktu hidup di dunia ini, diri awak, anak-anak awak, keluarga awak, dan orang-orang terdekat yang kita sayangi akan dimintakan syafaatnya oleh Rasul kepada Allah di akhirat kelak. Mudah-mudahan memang nanti di akhirat kelak Allah akan pertemukan kembali kita dengan keluarga kita di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Angku-angku, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang dicintai Allah, saudara-saudaraku yang terhormat. Pada subuh kali kini dan mungkin subuh sekali lagi awak akan mengaji kitab Ihya Ulumuddin juzuk 1 halaman 359 dan halaman 371 372. Ihya Ulumuddin juzuk 1 halaman 359, 371 dan 372. Anan kawak kaji itu tentang adabud doa, tentang bagaimana Nabi mengajarkan umatnya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengajarkan bagaimana adab-adab dalam berdoa, sehingga yang kita minta kepada Allah itu capek direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa awak tadi batua-batua didanga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, apa-apa, angku-angku, inyak-inyak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau wak buka-buka di dalam kitab usul pun bertamu dia awak. Ma huwa doa? Apa sabananya nan doa tu? Kalau wak caliak baiko definisinya, nan doa tu apa nan sabananya? Maka orang-orang ulama-ulama memberikan definisi yang doa itu adalah talabus syai'i minal adna ilal a'la. Nan doa itu adalah tuntutan, pengaduan, permintaan, keluhan, menyampaikan keluhan minal adna ilal a'la, dari orang yang sangat rendah kepada orang yang sangat tinggi. Ulangi balik ya. Nan doa itu
kalau namu awak menterjemahkan dalam-dalam, nan doa tadi pada hakikatnya adalah talabus syai'i minal adna ilal a'la, tuntutan, permintaan, harapan, dan mengadukan segala persoalan dari orang yang sangat rendah kepada orang yang sangat tinggi. Nah, ibu-ibu, apa-apa angku-angku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan doa tadi, pengaduan, permintaan, permohonan dari orang yang sangat rendah kepada orang yang sangat tinggi. Awak ibu-ibu kok meminta awak jangan lagi ke Allah, ke orang lain ibu-ibu. Kok meminta beko sadapenya lunak lu gigi pada lidah. Apa itulah kira-kira. Meminta kurang dari itu, lunak gigi pada. Kira-kira apa-apa angku-angku ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Pai orang ke rumah awak ibu-ibu jamaah terhormat, diketuknya pintu awak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awak masih di belakang baru. Masih di belakang orang baru. Awak baru. Keceknya. Kamu siapa tu? Ambo. Kabar. Ambil peti kat 2 juta. Minta ambo yo. Kecek orang tu kawak. Orang tu lu nanya bagai le. Kira-kira ibu jemaah terhormat, langsung ibu ambil peti untuk bagian ke orang tadi. Iya. Langsung ambil peti. Mode itu orang minta kawak. Langsung ambil peti bagian kenya. Itu. Tak mungkin awak magiahkan dengan mode itu. Kiranya bisa datang 10 orang balik ibu jemaah terhormat. Berbeza orangnya. Ini menceritakan kawak ba'an nasibnya. Ya tak? Ba'an nasibnya. Alhamdulillah, nan anaknya lain lulus perguruan tinggi. Atau mungkin saja Fakultas Kedokteran UI contohnya. Pitih tidak ada. Tapi kalau tidak mendaftar sampai tengah malam itu habis tanggal sabalih tidak mendaftar gagal mendaftar. Keceknya ke Bu Aji keceknya. Lah malengung ambo kiri kanan nan di bawah daguak bagai. Itulah. Lah malengung ambo kadukanlah masalah ambo kenyo Pak Haji, Bu Haji. Ya ndak? Baru sadar ambo Pak Haji. Kiranya di dunia aku memang kawan bagalak-galak dan banyaknya. Kawan untuk menangis indak barada. Jangankan lagi nan jauh. Ya, nan di bawah daguak pun tatkala awak kamandangi telah mulai yang main dah. Seorang milih harapan ambo Bu Haji, bamurah hati untuk minjamkan pitih kambo agak 2 juta menjalang sebulan ko. Kalau tidak gagal anak ambo kuliah. Tak ada harapan ambo boleh ke Bu Haji surangnya boleh bermurah hati membantu ambo. Ambo itu orang datang nang kedua ibu-ibu, kiranya pitih ibu waktu itu ada ibu agihan atau tidak? Kalau yang pertama tadi diagiahkan? Tak diagiahkan loh. Ba'a mangko yang pertama tak diagiahkan, nan kedua diagiahkan. Padahal intinya sama-sama minta jangan minjam. Apa bedanya tu? Cuma adab dari orang yang meminta. Apa bedanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan
Fa inni qaribun. Aku itu sangat dekat dengan hambaku. Bahkan dalam dalil lain dikatakan qaribun min hablil warid. Aku itu dekat dengan hambaku, lebih dekat daripada dia dengan urat lehernya. Itu kata Allah. Aku itu dengan hambaku lebih dekat daripada dia dengan urat lehernya. Ujibu da'watad da'i. Aku akan kabulkan doa bila mana orang itu berdoa kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ibu-ibu dapat awak buat pemahaman semakin banyak orang berdoa ke Allah, itu pertanda semakin banyak pula harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak pula tuntutannya kepada Allah. Semakin banyak pula kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus semakin berkurang orang berdoa kepada Allah, maka itu menggambarkan kebutuhannya lah berkurang lo ke Allah. Lanjut di bawahnya, kalau orang itu tidak mau lagi berdoa kepada Allah, tanda dia tidak butuh pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu tuannya ilmu yang ada dalam kepala awak, nan doa tadi tuntutan, pengaduan, penyampaian hasrat, harapan yang sangat dalam dari orang yang sangat rendah kepada orang yang sangat tinggi. Tentu logikanya orang yang sering berdoa kepada Allah, tandanya kebutuhannya banyak loh ke Allah Subhanahu wa taala. Orang nan sakete berdoa ke Allah, nan jarang berdoa kepada Allah, itu gambaran bahwa dia kurang butuh pula kepada Allah. Kemudian orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, apakah tidak salah kita menyimpulkan? Apakah salah kita menyimpulkan orang yang tidak ada berdoa kepada Allah itu gambaran bahwa dia juga tidak butuh kepada Allah? Ketika dia mendapatkan satu kehidupan yang tidak diterima oleh hawa nafsunya, apakah salah Allah itu? Ya, dia tidak butuh kepada Allah. Orang tidak butuh untuk apa diberi. Kan itu, orang tidak butuh untuk apa diberi. Begitulah kira-kira hubungan antara makhluk dengan Allah dikaitkan dengan ketaatan orang itu berzikir dan berdoa kepadanya. Makanya dalam kitab Ihya Ulumuddin juzuk 1 halaman 359, seorang ulama sufi yang bernama Thabit Al-Banani. Kenal orang-orang sufi semuanya itu dengan Thabit Al-Banani. Tidak mungkin tidak kenal orang yang betul-betul mulia dan sangat soleh. Namanya Thabit Al-Banani. Apa kata Thabit Al-Banani? Inni a'lamu mata yadhkuruni Rabbi Azza wa Jalla fafaza'u minhu wa qalu kaifa ta'lamu dzalika faqala idza dzakartuhu dzakarani. Itu kata ulama sufi yang bernama Thabit Al-Banani. Agar doa itu didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar hasrat kita yang sangat dalam
Malah kadang-kadang keluar air mata ketika berdoa itu. Wajah kita sudah betul-betul sabar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang doa yang kita munajatkan itu berbarengan dengan derayan air mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kadang-kadang yang kita doakan kepada Allah kenyataannya berbalik. Mungkin saja doa kita itu belum doa yang dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin saja, walaupun nanti di pihak lain mungkin Allah tangguhkan. Tapi mungkin saja seperti dua orang yang datang ke ibu-ibu dan apa-apa tadi. Yang kedua ndak ibu barikan dah. Yang pertama ndak dibarikan. Sedangkan yang kedua betul-betul rela awak membarikan. Padahal maksudnya sama. Ternyata caranya yang berbeda. Kata Thabit Al-Banani, aku sangat tahu, kata Thabit Al-Banani, kapan Tuhan sedang mengingatku. Sehingga aku berdoa kepada Allah memang ketika dia mengingatku. Dan aku tidak berdoa ketika dia sedang melupakan aku. Ulangi balik. Kecik Thabit Al-Banani, aku sangat tahu kapan Tuhan sedang mengingatku. Sehingga aku berdoa adalah ketika Tuhan mengingatku. Ibu-ibu, apa-apa, engkau-engkau yang dimuliakan Allah, ini yang menghormati. Kalau datang orang ke rumah ibu-ibu atau basuh di tengah pasar pagi sepang tembok, datang orang ke adon ibu mendadak, bantuannya ndak tentu dia wa, alun pernah basuh dia wa, indak kenal jawa orang tadi salamu ko ibu-ibu. Adi mintanya peti ke ibu 50.000. Ibu agihkan. Kenal indak basuh indak, langsung saya mintanya peti 50.000. Awak agihkan? Indak. Bang itu. Ya, indak ada pangana awak ke orang tu doh. Awak ndak ingat je orang tu doh. Tapi umpamanya ibu jamaah terhormat basuh awak do kawan awak yang kebetulan hidupnya kurang beruntung dibandingkan Jawa. Joya matonya meminta kawak pitih bareh luma bali di. Barangkali dan kan 50.000 leh. Dek kawan awak masih segar ingatan awak kuah kainyo. Ba awak dakiknya dak dulu jenya. Adi mintanya pitih kuah 50.000 bareh luma bali di Bu Haji. Jangankan 50.000, 100.000 wa agiahkan. Mode itu kira-kira kalau orang nama minta kawak tu batu-batu dake dan sangat ingin awak awak eloknya joinyo dulu. Begitu pula lah Allah Subhanahu wa taala kata Thabit Al-Banani, fafaza'u minhu. Karena kecek Thabit Al-Banani tadi, ambo sangat tahu kapan Tuhan sedang mengingatku. Fafaza'un nas. Barangkali muka suitnya model kuah. Manusia mencibiakannya, orang banyak menggalak-galakkannya, dibantahinya di orang banyak. Batu kaifa ta'lamu dzalika? Hai Thabit Al-Banani, bagaimana mungkin engkau bisa mengetahui kapan Tuhan sedang mengingatmu? Ya, bagaimana mungkin? Allah itu gaib, sementara kamu alam seperti ini, kata orang banyak kepada Thabit Al-Banani. Bahkan diolo-oloan nada mampu lo ke Thabit Al-Banani. Aneh kecik kanyo ko nak indak sen. Kecik orang banyak. Faqala, maka Thabit Al-Banani menjawab, wahai saudara-saudaraku, jangankan aku, engkau pun akan tahu kapan Tuhan sedang mengingatmu. Iza zakartuhu zakarani. Apabila
aku sudah larut mengingat Tuhan dalam berzikir, pasti ketika itu Tuhan sedang mengingatku pula. Apa artinya itu angku-angku, apa-apa jamaah yang terhormat? Bahwa Thabit Al-Banani baru dia akan mengadukan segala persoalan hidupnya di dunia tatkala dia sudah larut dan merasa nikmat berzikir kepada Allah. Baru dia minta doa itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak akan berdoa, katanya, kalau Tuhan sedang tidak mengingatku. Itu kata Thabit Al-Banani. Sangat masuk di akal tu. Awak meminta ke orang dan sedang melupakan awak. Itu sangat ketik kemungkinan tu. Tapi kalau awak minta kepada orang nan di kapalo nyukuh, awak sana takkan narinya. Ketika dia itu mengingat kita, kita kadukan persoalan kita kepadanya. Yakinlah, walaupun dia tidak banyak punya, setidaknya apa yang ada padanya dengan ridha dia akan memberikan kepada kita. Apalagi Allah Subhanahu wa taala ghaniyun, orang yang sangat kaya. Idza dzakartuhu dzakarani, bila aku sudah larut mengingat Tuhan, atau bila aku sudah larut dalam berzikir kepada Allah, sudah terasa nikmat, sudah terasa sejuk hatinya ini berzikir kepada Allah, pertanda ketika itu Allah sedang mengingatnya. Ketika itulah dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Angku-angku, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila mana kadang-kadang doa kita itu lambat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali rancak wak pareso-pareso, awak koreksi dan wak evaluasi ba'a cara awak berdoa ke Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah mengatakan bahwa aku sangat dekat dengan hamba-Ku, lebih dekat pula aku kepadanya daripada dia dengan urat lehernya. Sedekat itu kita dengan Allah. Kenapa doa kita masih sering ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jangan-jangan belum doa yang diajarkan atau diharapkan atau diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kitab Ihya Ulumuddin juzuk 1 halaman 371, Imam Al-Ghazali majakan kawa ba'a adab-adab berdoa, sehingga Tuhan mendengar doa kita itu murah Tuhan untuk mengabulkannya. Yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, ayyatarassada li du'aihi al-awqatis syarifah. Kata Imam Ghazali, berdoalah di waktu-waktu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lewatkan untuk berzikir dan berdoa di waktu-waktu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adulo waktunya Allah tidak memuliakan doaku. Bukan. Itu artinya lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kata Imam Al-Ghazali, kayaumi Arafah fi kulli sanatin, seperti berdoa di waktu hari Arafah. Di waktu hari Arafah. Itu adalah doa yang batu-batu dipasungguhi di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena doa orang ketika di Arafah itu adalah doa yang paling mustajab. Dan itulah waktu yang sangat mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. 2000 sabaleh, ibu-ibu, apa-apa, angku-angku, inya-inya yang dimuliakan Allah. Ketika Ustaz
pergi menunaikan ibadah haji bersama orang tua 2000 sabalih itu ibu-ibu. Ada kawan ibu-ibu di Bukit Tinggi ko lah berulang-ulang payaji itu antara 5 tanam kali. Lah berulang-ulang payaji. Sebelumnya payaji nya lah mendaftar jin merikitnya. Itulah. Kama pai jambo ibu-ibu. Karena awak saketek banyaknya lai pandai berkomunikasi bahasa Arab. Walaupun tak pandai banyak, tapi seketik banyaknya tahu. Juang bola pai kama-kama aja ibu-ibu. Ya enggak? Sampai-sampai berjumpa dengan wakil Imam Masjidil Haram tu namanya Abdul Aziz. Abu bawanya ke dalam berjam-jam berdiskusi tentang khilafiyah di sini. Tapi ibu ketika tiba di Arafah, ketika tiba di Arafah, dia bersama istrinya menemui Ustaz, awak Ustaz di Arafah ku Ustaz hilang-hilang tadi Ustaz ya. Nantilah salat berkuah cari Ustaz balik. Bang hilang-hilang. Yo hilang-hilang semua dua je biniaknya. Di Arafah ku beribadahnya. Yo beribadah Ustaz. Hilang ni ibu. Iyo nak bersuruh-suruh dia baru sampai tiba waktu salat. Lah tiba waktu salat, dicarinya mau balik. Kama tadi, ba'amku barasiu mana je Ustaz? Keceknya. Awak pengalaman awak Ustaz. Ada kaji guru, jangan kamu lewatkan berzikir dan berdoa. Jangan sampai dilewatkan. Puaskanlah kamu berzikir dan berdoa di Arafah itu. Jadi awak pai berdua Ustaz itu tahu nak lakukan. Pai berdua Ustaz ke tempat yang tidak banyak orang di Arafah tu. Orang tak ada nak ada tu. Ke tempat yang tidak terlalu banyak orang berkumpul. Pai kami ke situ. Kadang-kadang di dekat pohon kayu, di Arafah tu ke pohon kayu kan ada gini tu. Pai kami ke sana. Tadi itu Ustaznya mailangnya jawab serentak. Tu nyo di Bali nyo pulsa agak 200,000. Tak 150 lah. Lalu situ Ustaz keceknya ambil telefon anak dan keluarga pulang dulu ceknya. Di teleponnya anaknya dan keluarganya, disuruhnya anaknya tadi di rumah berkumpul bersama-sama berkumpul. Keceknya ke anaknya. Inyo jo istrinya di Makkah berdua, anaknya bertiga di rumah. Ambo suruh anakmu duduk berkumpul. Kini ayah jo umi di Arafah ko. Ayah jo umi ke berdoa. Tengadahkanlah tangan pada Allah SWT. Ikut kamu mengaminkan di kampung di keceknya. Luar biasa. Luar biasa pengamalannya terhadap agama. Ibu jemaah terhormat, dicari memang kehidupan keluarganya tadi betul-betul rancak. Di samping kaya, tapi juga kita lihat betul-betul rumah tangga Rasulullah SAW. Ini nak dari sekolah agama bagaimana? Nampak ibu-ibu. Itulah salah satunya. Jangan kamu sia-siakan untuk menghabiskan waktu berdoa. Kapan? Di waktu kamu di hari Arafah. Kemudian ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, wa Ramadan minal ashhur, kata Imam Al-Ghazali. Ramadan mungkin tak perlu buat kaji ni, lah banyak dikaji di guru ba'a ibadah-ibadah di Ramadan. Wa yaumul jum'ah minal usbu', dan doa di setiap minggu melebihkan doa itu di hari Jumat. Begitu juga dikatakan sulusul laili, dan berdoalah kamu sepuas-puasnya. Kapan? Di waktu kamu selesai mengerjakan salat tahajud di tengah malam. Yanzilullahu ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hatta yabqa thuluthul laili al-akhiri fayaqulu azza wa jalla
man yad'uni fa astajiba lahu, man yas'aluni fa u'tiyahu, man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Dikatakan oleh Rasulullah, Allah akan turun di setiap malam itu ke langit dunia ini sampai orang itu betul-betul bersitilekan dan orang itu betul-betul merasa syahdu mengerjakan salat tahajud sepertiga malam. Kamu lihat, Allah akan turun untuk melihat hambanya yang sangat dia cintai, bersitilekan wajahnya di tempat sujud, menangis dia berdoa kepada Allah, banyak yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadukanlah segala persoalan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita tidak boleh mengadukan kepada orang lain, tapi kepada Allah dulu. Kadang-kadang ibu-ibu, kalau ke orang lain wak kadukan masalah wak, jangankan lagi mendapat bantuan, malah kadang-kadang lataran bawa dimpi lo dijanjang. Ke Allah dulu wak kadukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan hadir di hadapan hambaku yang dia bersitilakan sujud dan ruku di sepertiga malam karena rindunya berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu azza wa jalla, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala akan berkata untuk orang yang sedang beribadah sepertiga malam itu. Apa kata Allah? May yad'uni fa astajibalah. Siapa yang berdoa kepadaku di waktu yang seperti ini, akan aku kabulkan. Man yas'aluni fa'u'tiyahu, maka barang siapa yang mengadukan dan meminta persoalan yang sedang dia hadapi, dia minta kepadaku yang dia inginkan berbentuk rezeki, fa'u'tiyahu, niscaya yakinlah akan kuberikan kepadanya rezeki. May yastaghfiruni fa'aghfiralahu, dan siapa yang betul-betul minta ampun kepadaku dengan penyesalan yang betul-betul menyesal, taubat nasuha dia, minta ampun dia kepadaku dengan harapan yang sangat tinggi, jelas aku ampunkan semua dosanya. Kapan itu? Doa hambaku yang menangis ketika dia salat di sepertiga malam. Angku-angku, bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu baru satu yang kita kaji. Jangan sampai lewatkan, memuaskan waktu, memuaskan hati kita berdoa dan berzikir kepada Allah di waktu-waktu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Mudah-mudahan angku-angku apa-apa termasuk secara bersama kini ke musibah yang melanda negara kita ini dan belahan negara lain, mudah-mudahan cepat dihilangkan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan anak-anak kita, keluarga kita dijauhkan oleh Allah dari banyak musibah. Dan awak sangat menyedihkan, diberi oleh Allah musibah itu alun selesai lagi, datang pula orang-orang zalim yang mengkhianati agama, orang-orang zalim yang mengkhianati agama, dan kita rasanya orang itu tidak pantas dia mengkhianati agama. Sudah kita diberi musibah oleh Allah, kita berbuat zalim pula. Nauzubillah, mudah-mudahan nanti Allah tidak mengazab kita. Apa musibah kita? Inilah musibah sekarang. Ditambah lagi ocehan orang-orang besar yang sangat zalim dan diangkat mungkin secara zalim pula. Apa katanya? Sudah begini kita diberi musibah, tidak juga sadar. Apa katanya? Bibit-bibit orang-orang radikal itu ialah orang yang sering masuk ke masjid, good looking,
rancak pakaiannya, wajahnya berasiah. Kemudian dia acuk membawa Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Itu yang perlu dicurigai. Itu bibit-bibit orang radikal itu. Masya Allah. Apakah ini tidak salah mengangkat ini? Atau ini adalah barang titipan dari agama lain? Nah, kan ini seharusnya ketika seperti ini kita sekarang banyak-banyak berzikir, berdoa dan berharap kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah menyayangi jalan hidup kita. Musibah cepat dihilangkan oleh Allah. Sekarang ada juga orang-orang zalim atau barangkali orang-orang yang sebenarnya orang titipan untuk menghancurkan agama. Ya, ibu bapak jamaah teramat musang babulu ayam. Dalam pikiran ambo ibu-ibu jamaah teramat, dalam pikiran ambo, andai kata do anak ambo babuik salah, tapi ambo diam-diam sini ibu-ibu jamaah teramat, ada kemungkinan ambo nak menyuruh tu, atau ambo nak memprogramkan. Kalau ada anak ambo salah kini kuah, tahu orang banyak anak ambo salah, lah dikecilkan orang kambo, indah ada do ambo pengapangakan anak ambo. Ada kemungkinan itu program ambo. Salah tak boleh kira pada itu. Ibu-ibu, apa-apa angku-angku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi kata Allah Subhanahu Wa Taala, aku sangat dekat dengan hamba-Aku. Berdoalah kamu dan cubalah berdoa sesuai yang diajarkan syariat. Insya-Allah aku akan kabulkan doamu. Salah satunya adalah puaskanlah waktu dan hati kita berdoa di waktu-waktu yang sangat dimuliakan oleh Allah SWT. Barangkali itu dulu ibu-ibu apa-apa jamaah yang dimuliakan Allah. Nanti sebelum sebulan yang akan datang, boleh ibu-ibu nanti baca buku. Jadi sekarang kan sudah ada bahasa Indonesianya ini, yaitu Ihya Ulumuddin juzuk 1 halaman 359, 371 dan 372. Ada 10 itu doa, adab berdoa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu barangkali ibu-ibu apa-apa, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi kita berdoa agar Allah memberikan kasih sayangnya yang sempurna kepada kita. Jauh kita dari banyak bala apalagi azab. Amin ya rabbal billahil hidayah wa taufik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.